Jadi mereka itu kotor. Kalau mau disebut bagaimana kotornya mereka, adalah sebuah hal yang biasa jika di sebuah desa ada orang-orang Dalit yang mereka dikalungi alat penampung air liur, mangkuk di depan lehernya, agar katanya air liurnya tidak mengotori orang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sebuah pembahasan tentang kemanusiaan. Ini bukan cerita viral, bukan drama buatan, dan bukan pula kisah yang terjadi ratusan tahun lalu. Ini adalah realitas sosial yang masih hidup sampai hari ini. Karena kali ini kita akan membicarakan tentang orang Dalit, yaitu sekelompok manusia yang secara sosial dianggap najis, kotor, menjijikan, dan bahkan sedemikian rendahnya sampai mereka tidak boleh menyentuh manusia lain, tidak boleh disentuh, tidak boleh duduk berdampingan, dan tidak boleh makan dari tempat yang sama. Bahkan dalam kepercayaan tradisional tertentu, bayangan tubuh mereka saja dianggap bisa membuat orang lain menjadi najis. Ini bukanlah metafora dan bukan pula hyperbola. Ini adalah keyakinan nyata yang masih dipercaya dan masih dipraktekkan hingga hari ini. Dan yang membuat fenomena ini semakin mengerikan adalah ini terjadi di India. Negara dengan teknologi canggih, negara dengan program luar angkasa, negara dengan pertumbuhan ekonomi salah satu yang tercepat di dunia. Namun di balik kemajuan itu, India masih menyimpan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang jarang dibicarakan dunia. Tetapi entah bagaimana, walaupun yang menjadi korban dari diskriminasi rasial ini mencapai 200 juta manusia, tetapi dunia tutup mata, tidak bahas ini. Ini adalah sebuah fenomena kemanusiaan yang paling mengerikan, bahkan lebih buruk daripada apartheid di Afrika Selatan. Apartheid secara singkat adalah sistem pemisahan manusia berdasarkan warna kulit, yang dimana orang berkulit putih dan orang berkulit hitam diperlakukan dengan berbeda, mulai dari hak hidup, pendidikan, tempat tinggal, bahkan jalur pejalan kaki pun dipisahkan. Apartheid diakui dunia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi sekarang coba kita bayangkan ini, di India ada lebih dari 200 juta manusia yang masih hidup dalam sistem diskriminasi, yang dalam banyak aspek ternyata lebih kejam daripada apartheid. Yang membuat tragedi itu berbeda hanyalah kalau apartheid mendapatkan sorotan dunia, sementara orang Dalit nyaris tidak dibicarakan. Media internasional jarang mengangkatnya, diskusi global hampir tidak ada, dan bisa jadi sebagian besar dari kalian yang menonton video ini baru pertama kali mendengar kata Dalit. Bukan karena ini tidak penting, tapi karena penderitaan mereka sudah terlalu lama dianggap normal. Padahal Dalit bukanlah kelompok kecil, bukan minoritas yang terpinggirkan secara statistik. Jumlah mereka setara dengan satu negara besar. Namun selama puluhan tahun mereka hidup tanpa suara, tanpa perlindungan yang nyata, dan tanpa empati global. Dan sebelum kita masuk lebih jauh ke kisah-kisah yang lebih kejam, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Apa yang dialami Dalit bukanlah sekedar kemiskinan, bukan semata-mata soal pendidikan, dan bukan hanya soal ketimpangan ekonomi. Ini adalah sistem sosial yang diwariskan secara turun-menurun, yang mengatur siapa yang dianggap manusia sepenuhnya, dan siapa yang sejak lahir sudah diposisikan lebih rendah daripada yang lain. Dan pada episode kali ini, bareng gua Panji Nur Fauzan bersama Gembulikum, kita akan masuk ke akar masalahnya, yaitu sistem kasta di India, dan bagaimana seseorang bisa dihukum seumur hidup bukan karena perbuatannya, tetapi karena dia terlahir sebagai orang Dalit. Baraya, India sekarang adalah salah satu negara yang perkembangan ekonominya paling maju, bahkan 2 tahun terakhir ini menyalip Cina. Teknologi mereka juga sekarang sudah tidak bisa diremehkan lagi. Mereka menjadi salah satu negara berkembang dengan teknologi paling maju. Tetapi mereka punya masalah besar dalam sisi kemanusiaan. Mereka secara tradisional masih memelihara stratifikasi yang mereka namai varna, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat luas sebagai kasta. Kasta di India sama sekali tidak bisa berubah. Sama sekali tidak bisa dirubah walaupun lintas generasi. Jadi seandainya saya adalah seorang Sudra, maka sehebat apapun anak saya, sepintar apapun anak saya, dia tetap tidak boleh pindah kasta walaupun dia berprestasi, walaupun dia kaya raya. Dia tetap Sudra.
Bahkan sebisa mungkin masyarakat akan mendorong dia untuk bekerja sesuai dengan kastanya atau sesuai dengan warnanya. Di antara stratifikasi yang agak membingungkan ini, yang paling menjadi korban itu adalah kasta Dalit atau kasta paria. Apa itu? Mereka secara prinsipil dianggap di luar kasta, di luar dari 4 warna. Sistem ini bukanlah sekedar pembagian kelas sosial, bukan soal kaya dan miskin, bukan soal pendidikan ataupun jabatan. Ini adalah struktur kehidupan yang mengatur hampir seluruh aspek hidup seseorang, sejak ia lahir sampai ia mati. Bahkan dalam konsep varna, masyarakat India secara tradisional dibagi menjadi 4 lapisan utama. Yang paling atas adalah Brahmana, yaitu kelompok pendeta dan juga pemuka agama. Mereka dianggap paling suci. Di bawahnya ada kasta ksatria, yaitu para prajurit, penguasa, dan juga para pejabat. Dan yang ketiga ada Waisya, yaitu dari kalangan pedagang dan juga para pemilik usaha. Dan yang paling bawah dari 4 varna ini adalah Sudra. Mereka berasal dari buruh, pekerja kasar, dan juga pelayan. Namun tragedinya tidak berhenti di situ. Di luar 4 varna ini, ada satu kelompok yang bahkan tidak diakui dalam sistem. Mereka disebut Dalit, atau sering juga disebut paria. Dalit dianggap di luar tatanan sosial, bukan sekedar rendah, tetapi mereka tidak layak masuk hitungan. Dan yang paling kejam dari sistem kasta ini adalah satu hal. Kasta ini tidak bisa diubah, bahkan dengan kerja keras, bahkan dengan prestasi, bahkan dengan kekayaan. Kalau seseorang sudah lahir sebagai Sudra, maka anaknya, cucunya, dan juga keturunannya akan tetap Sudra. Dan kalau seseorang lahir sebagai Dalit, maka sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, setinggi apapun jabatan dan juga pendidikannya, maka dia akan tetap Dalit seumur hidupnya. Bahkan masyarakat akan mendorong mereka dan juga memaksa mereka agar mereka bekerja sesuai kastanya, bukan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan bakat, tetapi berdasarkan status kelahiran. Dan disinilah Dalit menjadi korban yang paling parah, karena secara prinsip Dalit dianggap najis, najis untuk disentuh, najis untuk didekati, najis untuk duduk berdampingan. Ini menurut B.R. Ambedkar, dia adalah salah seorang tokoh Dalit. Dia mengatakan bahwa adalah sebuah hal yang biasa jika di sebuah desa ada orang-orang Dalit yang mereka dikalungi alat penampung air liur, mangkuk di depan lehernya, agar katanya air liurnya tidak mengotori orang lain. Dan di desa yang lain juga sering ditemukan kasus orang-orang Dalit itu diberi ikat pinggang khusus, di belakangnya di ikat pinggang itu diberi sapu atau ranting yang panjang sampai menyentuh tanah. Sehingga ketika mereka berjalan, maka jejaknya itu akan terhapus. Mereka diperlakukan seperti itu karena dianggap bahwa jejaknya pun najis, tidak boleh disentuh. Kalau ada yang menyentuh jejaknya, bayangannya, atau bahkan menyentuh kulitnya, itu orang yang dimaksud harus melakukan penyucian yang sangat rumit. Ritual-ritual di India. Dalit bukan hanya dikucilkan secara sosial, tapi mereka juga diposisikan sebagai sumber pencemaran, dan semua itu dibenarkan oleh kepercayaan yang bernama reinkarnasi. Ada keyakinan bahwa orang yang terlahir sebagai Dalit sedang menebus dosa besar di kehidupan sebelumnya, maka penderitaan mereka dianggap hukuman yang pantas. Oleh karena itu, menurut pandangan ekstrim ini, Dalit tidak boleh ditolong, tidak boleh dibantu. Karena jika membantu mereka, berarti mengganggu proses penyucian. Dan ketika sebuah sistem ketidakadilan dibungkus dengan dalih spiritual, itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk dilawan. Apa yang barusan kita bahas bukan sekedar teori sosial, bukan sekedar kepercayaan kuno juga, tapi semua ini berubah menjadi kekerasan yang nyata, yang terjadi hampir setiap hari. Disebutkan, Amit, seorang Dalit, mengaku pada BBC adalah hal yang lumrah ketika seorang Dalit diikat kemudian dipukuli oleh massa di depan mata polisi dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ini juga katanya dalam BBC dianggap sudah biasa. Ada kasus lain. Pada Mei 2017, ketika ada seorang pejabat dari Madhya Pradesh di India mau datang, seluruh orang Dalit dibagikan kepada mereka sabun.
sampo, suruh keramas semuanya karena pejabat mau datang. Orang-orang Dalit itu tidak akan datang ke tempat di mana pejabat itu datang, tetapi tempatnya harus disucikan. Jadi begitulah kondisi orang Dalit. Kemudian ada kasus yang lain lagi. 31 Mei 2017, seorang pemuda Dalit dipukuli hingga tewas. Alasannya adalah karena dia membeli seekor kuda. Menurut orang-orang India yang tradisional, orang Dalit tidak boleh punya kuda atau tidak boleh memiliki kendaraan, atau tidak boleh memiliki barang yang dianggap simbol dari kemewahan. Kuda itu adalah ciri khas dari orang-orang kasta ksatria. Atau apapun itu, pokoknya Dalit tidak boleh memiliki kuda, dan ketika dia memiliki kuda, dia dibunuh. Dan polisi lagi-lagi mengabaikan kasus itu. Lalu pada tahun 2015, seorang gadis kecil Dalit dipukuli dan diancam akan dibunuh. Kenapa? Karena bayangannya menyentuh seseorang dengan kasta lebih tinggi. Bukan menyentuh secara fisik, bukan sengaja, dan itu hanyalah sebuah bayangan. Dan ini bukanlah cerita satu atau dua kasus. Ada juga seorang pemuda Dalit yang ketika ibunya wafat, tidak ada satupun warga di desa yang mau membantunya. Tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, tidak ada ritual, tidak ada pemakaman. Bahkan pemuda itu akhirnya harus menggotong jenazah ibunya sendiri dan meletakkannya di atas sepeda. Dan hampir puluhan kilometer mencari wilayah yang bersedia menerima jasad ibunya. Karena di desanya sendiri, ibunya tidak boleh dimakamkan. Semua ini terjadi bukan karena mereka melakukan kejahatan, bukan karena melanggar hukum, tetapi karena mereka terlahir sebagai orang Dalit. Dan yang membuat semua ini semakin mengerikan adalah pembiaran sistematis, kekerasan yang terjadi, laporan tetap dibuat, tetapi hukum seringkali berhenti di atas kertas. Ini adalah kasus Dalit. Dan bagaimana statistiknya? Kita lihat statistiknya. Statistiknya disebutkan oleh The Reuters yang menyebutkan bahwa dari 145.000 kasus kekerasan hanya dalam 1 tahun 145.000 kasus kekerasan pada orang Dalit, 90%-nya tidak dilanjutkan pada kasus hukum, diabaikan. Kemudian orang Dalit itu 90% adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, 95% adalah buta huruf. Kenapa seperti itu? Karena di India, ini juga laporan yang disebutkan oleh NCAER menyebutkan bahwa 30% penduduk India menolak menyentuh mereka. Jadi di sekolah negeri, orang-orang Dalit itu kalau mereka bersekolah, mereka pasti dibully kalau bersekolah. Tetapi kalaupun mereka nekat bersekolah, mereka oleh gurunya, oleh kepala sekolahnya harus duduk di paling belakang bangkunya dan tidak boleh ada yang menemaninya. Sebab kalau ada yang menemaninya nanti kebawa najis. Ini kasusnya di India. 1 di antara 3 sekolah di India memperlakukan seperti itu. Akibatnya orang-orang Dalit 90% mereka di bawah garis kemiskinan dan 95%-nya buta huruf. Ada di antara mereka berarti 5%-nya yang lumayan berpendidikan, mereka tetap tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, walaupun mereka gelarnya PhD, walaupun mereka gelarnya adalah profesor. Karena ada kasus juga seorang PhD dari suku Dalit, dari kaum Dalit, ketika dia datang ke restoran, maka pemilik restoran itu menyuruh orang ini, walaupun gelarnya PhD, menyuruh orang ini untuk mencuci gelasnya sendiri, mencuci piringnya sendiri, dan mengelap mejanya karena dianggap najis. Nah, dari mana orang-orang tahu bahwa dia itu adalah Dalit? Karena sejak lahir Dalit itu harus ditandai dari namanya. Namanya ada nama khusus Dalit sehingga orang tidak bisa berkelit, sudah ketahuan sejak awal. Dan mereka pun harus mengenakan pakaian khusus. Jadi pakaiannya pun ditandai. Jadi mereka hanya boleh bekerja di wilayah yang paling kotor, yang paling najis. Mereka tidak boleh bekerja yang levelnya tinggi walaupun mereka prestasinya baik, walaupun mereka pendidikannya juga baik. Mereka hanya boleh menyamak kulit binatang, mereka hanya boleh jadi buruh tani yang tidak memiliki tanah,
Mereka hanya boleh menjadi pemulung dan pekerjaan-pekerjaan yang paling rendah di India. Mereka harus seperti itu. Dan itu turun-temurun, anaknya dan cucunya dan apanya seterusnya tidak boleh pindah stratifikasi. Begitu. Lanjut, kasus berikutnya. Data statistik menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional India tahun 2000 menyebutkan bahwa setiap hari ada 2 orang Dalit diserang, 3 wanita Dalit diperkosa, dan 2 rumah dibakar, 2 orang dibunuh setiap harinya. Setiap harinya 3 perempuan diperkosa, 2 dibunuh, 2 dianiaya, 2 rumah dibakar per hari di India. Karena apa? Karena mereka Dalit. Dan kasus pemerkosaan terhadap perempuan di India itu sangat parah terhadap orang-orang Dalit. Perempuan-perempuan Dalit itu secara statistik 70%-nya pernah diperkosa. Dan 95% kasus pemerkosaan atas orang-orang Dalit tidak pernah dilanjutkan ke pengadilan karena diintimidasi. Jadi adalah sebagai berikut. Kekerasan pada Dalit hanya 5% yang dilaporkan, dan dari 5% itu hanya 30% yang ditindaklanjuti oleh polisi. Jadi mereka benar-benar didiskriminasi, mereka tidak memiliki payung hukum, tidak memiliki apapun. Memang di Undang-Undang India tahun 53, kemudian ada beberapa revisi tahun-tahun selanjutnya, memang ada perlindungan khusus Dalit. Tetapi ini menyangkut tradisi dan orang-orang menganggap ini bagian dari agama. Sehingga ekstremisme agama itu selalu lebih berbahaya daripada ekstremisme politik. Jadi ketika mereka bersatu itu benar-benar jauh lebih mengerikan. Tetapi secara politis orang-orang Dalit di dalam hukum legal formal India dinyatakan dilindungi dan dinyatakan mereka sama rata dengan orang-orang yang lain. Tetapi karena tradisi di India menyebutkan sebaliknya, maka orang Dalit sampai sekarang mendapatkan perlakuan diskriminatif yang sangat luar biasa. Ini tidak terkait agama kalau memang mau nyatu-nyatuin dengan agama. Karena bukan hanya orang Hindu yang memperlakukan seperti itu. Tetapi orang Sikh, orang Muslim, orang Kristen di India juga terbawa-bawa untuk menganggap bahwa orang-orang Dalit itu tidak boleh disentuh. Haram, najis. Ironisnya India memiliki ambulan khusus sapi, undang-undang tentang perlindungan sapi, perhatian besar terhadap kesucian hewan, namun di saat yang sama membiarkan jutaan manusia hidup dalam kondisi yang bahkan lebih rendah daripada hewan. Bukan karena pilihan, bukan karena kesalahan, tetapi karena mereka terlahir sebagai orang Dalit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bukan sekedar tontonan, tetapi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan kemajuan kemanusiaan. Jadi kalau menurut kalian apakah diskriminasi seperti ini bisa benar-benar dihapus kalau sudah mengakar sampai ratusan tahun seperti ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Gua Panji Nur Fauzan, sampai jumpa di episode PNF X Gembulikum berikutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe PNF Story ya. Bantu gua yang lagi berjuang melawan algoritma yang sedang tidak mendukung di channel gua. Dan terakhir, terima kasih dan sampai jumpa.